Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami mahasiswa Teknik Fisika UGM angkatan 2017 sebagai peserta praktikum komunikasi data. Di sini kami akan menjelaskan tentang komunikasi data berbasis gelombang radio serta alat-alat yang digunakan dalam proses komunikasi data tersebut. Sebelum saya menambah lebih jauh, saya akan terlebih dahulu menjelaskan anggota dari kelompok kami ini. Yang pertama Muhammad Fatiko Raffi, kemudian ada Roswita Wijaya, lalu ada Jordan Hendrawan, Irfandi Sarana, Hafiz Ayatullah, Narendra Ragil, serta Aulanisa Istafi. Di sini kita akan menjelaskan beberapa materi tentang komunikasi data berbasis gelombang radio serta alat-alat yang digunakan dalam proses komunikasi data tersebut. Gelombang radio merupakan sinyal elektromagnetik yang merambat melalui atmosfer atau ruang hampa, yang mana informasi yang akan kita kirimkan dengan komunikasi data ini akan terlebih dahulu dimodulasi komponen gelombangnya untuk dapat diubah menjadi radiasi, yang mana radiasi ini nantinya akan dipancarkan pada jarak yang cukup jauh. Pada komunikasi data berbasis gelombang radio, rentang frekuensi yang dapat sebagai rentang frekuensi kerja kita cukup besar, yaitu dari 100 kHz sampai dengan 100 GHz. Pada materi kali ini kita akan menjelaskan tentang 3 alat-alat yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi data berbasis gelombang radio. Yang pertama yaitu akan kita gunakan rig expert untuk matching kabel. Kemudian alat kedua yang akan kita gunakan adalah radio rig, yang mana radio rig ini dapat berfungsi sebagai base station serta sebagai repeater. Dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang HT atau hands transceiver, yang mana HT ini sebagai suatu alat komunikasi data portable yang dapat mengirimkan dan atau menerima sinyal radio yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang matching kabel menggunakan rig expert. Matching kabel adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan kombinasi dari kabel agar sesuai dengan frekuensi antena yang digunakan, yang sesuai dengan impedansi 50 ohm. Pencocokan impedansi sangat penting untuk mengoptimalkan tegangan dan daya sinyal. Antena akan menerima transfer daya optimal jika impedansinya sesuaikan dengan impedansi output dari sumber transmisi. Impedansi 50 ohm adalah standar untuk mendesain sebagian besar sistem dan komponen radio. Ketidakcocokan dalam impedansi menyebabkan sinyal akan dipantulkan kembali ke sumbernya sesuai dengan tingkat ketidakcocokannya. Metode yang digunakan untuk matching kabel adalah dengan menggunakan analyzer untuk mengetahui karakteristik kabel dan untuk membuat match kabel agar bekerja di frekuensi tertentu. Cara matching kabel adalah dengan menetapkan panjang kabel kelipatan genap dari 1/4 lambda. Setelah disesuaikan ukuran kabel dianalisis dengan menggunakan analyzer. Apabila SWR pada analyzer menunjukkan kabel memiliki tingkat SWR lebih dari 1:1, maka kabel harus dipotong sedikit demi sedikit agar mendapatkan SWR ideal 1:1 atau lebih kecil dari 1:1. Ketika memotong kabel kelebihan sehingga melewati titik matching kabel, maka SWR akan naik kembali menjadi sangat besar, sehingga harus dipotong lagi sedikit demi sedikit untuk mendapatkan SWR yang ideal, yaitu 1:1. Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai pengertian dari matching kabel. Pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan mengenai sebenarnya fungsi dari matching kabel itu apa sih. Fungsi utama dari matching kabel adalah supaya kita dapat mengetahui karakteristik dari kabel yang kita gunakan. Karakteristik ini nantinya akan menunjukkan nilai yang nantinya akan dapat kita gunakan untuk menentukan nilai frekuensi kerja yang sesuai dalam menggunakan kabel tersebut. Apabila sudah didapatkan nilai frekuensi kerja yang sesuai, maka kita dapat meningkatkan performansi dari kabel. Terdapat 3 hal yang berpengaruh terkait dengan performansi dari kabel. Yang pertama yaitu tentang frekuensi yang sudah kita jelaskan pada bagian sebelumnya. Yang kedua yaitu adalah nilai VF atau velocity vector dari kabel tersebut, yang mana hal ini dipengaruhi oleh bahan pembuatan dari kabel tersebut, yang mana apabila nilai VF-nya semakin besar, maka akan semakin baik pula performansi dari kabelnya. Dan yang bagian ketiga yang juga berpengaruh adalah penggunaan antena yang sesuai dengan karakteristik dari kabel yang kita gunakan. Apabila kita sudah mendapatkan nilai frekuensi yang sesuai, maka nilai match loss pada kabel pun akan semakin rendah. Apabila nilai match loss yang semakin rendah, ini akan meningkatkan performansi kabel yang akan mengakibatkan kinerja kabel akan menjadi lebih efektif dan lebih efisien.
Nah, dalam matching kabel ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan, yaitu dengan menggunakan rumus matematik dan menggunakan analyzer spektrum, misalkan Rick Expert seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Dalam menggunakan rumus matematik ini, hasil yang kita dapatkan belum tentu benar dan langkah-langkah yang kita lakukan itu cukup rumit, sehingga kita lebih baik memilih menggunakan Rick Expert aja ya. Nah, dalam menggunakan Rick Expert ini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Pilih salah satunya aja nggak apa-apa. Cara pertama yaitu ketika kabel dengan impedansi 50 ohm dihubungkan ke konektor Rick Expert, maka frekuensi pada nilai XS dan RS paling rendah, itulah letak frekuensi kerja dari kabel kita di mana nilai SWR-nya dapat dihiraukan. Cara kedua yaitu ketika sebuah kabel dengan impedansi 50 ohm dihubungkan ke konektor Rick Expert, maka di frekuensi dengan nilai XS sama dengan 0 dan RS sama dengan 0, itulah letak frekuensi kerja dari kabel kita. Nilai SWR juga dapat dihiraukan. Dan cara ketiga, ini merupakan cara yang lumayan berbeda dari cara pertama dan cara kedua. Cara ketiga ini kita membutuhkan T-konektor, di mana T-konektor ini dihubungkan ke Rick Expert, ke kabel yang akan diukur, dan ke dummy load 50 ohm sampai didapatkan nilai SWR 1:1.0. Itulah letak frekuensi kerja dari kabel yang kita ukur. Oke, dari berbagai cara yang tadi aku sebutkan, yang paling penting adalah ketika kabel tersebut sudah match, misalkan udah match di frekuensi 144.280 MHz, maka jika kabel itu dihubungkan ke dummy load, misalkan nilai dummy loadnya 50 ohm, seharusnya di Rick Expert nanti pada frekuensi 144.280 MHz akan tertera nilai sesuai nilai dari dummy load tadi. Tadi kan kita sebutkan dummy loadnya 50 ohm, maka di Rick Expert seharusnya tertera RS 50 ohm dan XS bernilai 0 dengan SWR-nya 1. Nah, jika di analyzer yang ditunjukkan di analyzer tadi tidak sesuai dengan dummy load yang kita gunakan, maka dapat diketahui bahwa kabel kita ini belum matching di frekuensi tersebut. Pada bagian berikut ini saya akan menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada Rick Expert untuk melakukan analisis karakteristik kabel yang digunakan pada proses komunikasi data. Langkah yang pertama perlu kita lakukan adalah terlebih dahulu kita tentukan target frekuensi yang akan kita tetapkan sebagai rentang frekuensi kerja kita. Setelah didapatkan frekuensi tersebut, berikutnya kabel yang akan kita gunakan kita hubungkan kepada Rick Expert yang akan kita gunakan sebagai media analisis. Setelah kabel terhubung dan sudah kita kunci, langkah berikutnya adalah kita masukkan frekuensi yang tadi sudah kita tentukan pada bagian sebelumnya ke dalam alat Rick Expert tersebut, yaitu dengan menekan tombol 2, yang mana tombol 2 ini adalah penentuan frekuensi yang akan kita gunakan. Kemudian kita memasukkan frekuensi kerja yang sebelumnya sudah kita tetapkan. Setelah selesai, maka frekuensi tersebut dapat kita simpan dan kemudian kita menekan tombol 5. Tombol 5 pada Rick Expert ini berfungsi adalah suatu tombol scan RX, yaitu yang berfungsi sebagai pemindai nilai reaktansi dan resistansi dari kabel yang digunakan. Pada alat tersebut nantinya akan dimunculkan grafik dari karakteristik kabel tersebut berupa nilai R dan X-nya, yang mana dari sana dapat kita tentukan rentang frekuensi kerja optimal, yaitu pada nilai R terkecil dan X terkecil, yaitu pada titik yang paling mendekati angka 0. Pada titik tersebutlah kita dapat bekerja secara optimal dengan menggunakan kabel tersebut. Setelah itu, maka dapat kita geserkan rentang frekuensi yang tadinya sudah kita tetapkan dengan menekan tombol ke kanan atau kiri yang terdapat pada Rick Expert. Kemudian setelah itu sudah kita paskan pada titik yang mana terdapat pertemuan antara R dan X yang nilainya 0, maka kita dapatkan nilai frekuensi yang sudah kita tetapkan.
Setelah semua proses tersebut selesai, langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah dengan menekan angka 8. Angka 8 ini nantinya akan berfungsi untuk menunjukkan semua karakteristik kabel pada rig expert tersebut. Karakteristik kabel yang akan dimunculkan antara lain yaitu spending wave ratio, reaktansi, resistansi, dan lain sebagainya. Dari data tersebut kita dapat menentukan tentang frekuensi kerja optimal yang dapat kita gunakan, yang nantinya akan kita gunakan pada proses analisis komunikasi data secara menyeluruh pada sistem yang kita gunakan. Demikian penjelasan mengenai langkah-langkah dari matching kabel yang akan mengakhiri pembahasan kita mengenai matching kabel. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai radio rig yang digunakan sebagai base station atau repeater, dan yang pada bagian ketiga kita akan menjelaskan mengenai HT atau hands receiver yang digunakan untuk menerima dan memancarkan gelombang radio yang digunakan sebagai sah. Pada bagian ini saya akan menjelaskan fungsi dari radio rig dan repeater. Radio rig sendiri merupakan alat komunikasi yang dapat dijadikan sebagai base station dan juga dapat dijadikan sebagai alat komunikasi bergerak atau mobile station dengan power mulai dari 25 watt sampai 75 watt pada frekuensi very high frekuensi ataupun ultra high frekuensi dan dual band. Lalu, repeater yang berasal dari bahasa Inggris yang mana adalah repeat, yaitu berarti pengulangan. Yang dimaksudkan pada alat repeater berarti alat yang digunakan untuk pengulangan kembali, di mana alat ini berguna untuk mengulang dan meneruskan kembali sinyal ke daerah sekitarnya. Repeater memiliki banyak fungsi. Beberapa fungsi dari repeater adalah untuk memperluas daya jangkau sinyal server, untuk mengcover wilayah minim sinyal, memudahkan akses sinyal, meneruskan dan memaksimalkan sinyal, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data, dan meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Repeater terdiri dari transmitter dan juga receiver, sehingga transmisi yang masuk ke dalam repeater sekaligus dapat langsung dikirimkan. Lalu, radio rig biasa digunakan untuk komunikasi dua arah seperti HT, tetapi memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan HT. Karena radio rig dapat berkomunikasi dalam rentang frekuensi yang luas, sehingga agar mempermudah komunikasi dengan menggunakan radio rig, terdapat memori yang dapat menyimpan frekuensi, sehingga jika ingin berkomunikasi pada frekuensi tersebut hanya perlu mengganti channel di mana frekuensi yang diinginkan untuk berkomunikasi telah tersimpan. Pada repeater, selain untuk memperluas jangkauan komunikasi, repeater juga digunakan untuk mempermudah komunikasi crossband, di mana agar frekuensi yang berbeda dapat saling berkomunikasi. Yang kami jelaskan sebelumnya bahwa repeater memiliki fungsi utama, yaitu digunakan untuk menguatkan sinyal agar area jangkauan dari transmisi yang dipancarkan itu jauh lebih luas dan dapat menjangkau daerah atau area-area yang sebelumnya tidak dapat dijangkau tanpa menggunakan repeater. Prinsip kerja dari repeater sebenarnya mudah, yaitu seperti namanya, repeater atau repeat, yang artinya pengulangan. Jadi repeater itu melakukan penguatan sinyal itu dengan melakukan pengulangan kembali sinyal yang dipancarkan sebelumnya. Repeater memiliki dua bagian utama yang paling penting, yaitu adalah receiver dan juga transmitter. Receiver di sini digunakan untuk menerima sinyal yang dikirimkan untuk selanjutnya dipancarkan kembali dan dikuatkan. Dan sedangkan transmitter di sini ya fungsinya untuk mentransmisikan atau mengirimkan sinyal yang telah diterima sebelumnya, sehingga jangkauannya bisa jauh lebih luas atau mencakup daerah-daerah yang sebelumnya tidak terjangkau jika tidak menggunakan repeater. Pada bagian berikutnya kita akan membahas mengenai HT atau hands receiver yang digunakan untuk menerima dan memancarkan gelombang radio yang digunakan sebagai sarana komunikasi. Transceiver atau yang bisa disebut dengan HT adalah alat komunikasi radio yang sifatnya komunikasi dua arah secara bergantian atau biasa disebut juga dengan half duplex. HT ini umumnya digunakan untuk memonitor atau keperluan radio amatir lainnya.
Untuk kepemilikan HT sendiri, jika hanya digunakan untuk receive, tidak perlu menggunakan izin, tidak perlu mengurus izin. Namun, jika digunakan untuk transmit, dan receive, perlu adanya izin dari Balai Monitoring. Nah, peraturan inilah yang biasanya kurang dicermati oleh masyarakat luas karena kurangnya sosialisasi maupun edukasi ke masyarakat, sehingga sering digunakan untuk penyelenggaraan acara atau satuan pengamanan di suatu kawasan tanpa adanya izin dari Balai Monitoring. Untuk HT sendiri memiliki ukuran rata-rata berdaya, untuk yang besar 5 watt, berdaya 5 watt, dan untuk yang kecil rata-rata berdaya 2 watt. Jarak jangkauan HT sangat bergantung dari daya, kondisi lingkungan sekitar, seperti misalnya ada halangan fisik seperti tembok atau dinding atau pohon. Sekarang untuk penggunaan HT. HT yang ingin berkomunikasi dalam satu grup yang sama harus memiliki channel yang sama, yaitu bahwa HT tersebut memiliki frekuensi band yang sama di semua HT. Lalu untuk seseorang ingin mentransmisikan sinyal-sinyal ke penerima, maka seseorang itu harus memencet tombol push to talk, yang berarti bahwa dia sedang dalam mode pengirim karena sifat HT yang half duplex. Lalu ketika sinyal suara itu dikirim, maka pengiriman itu berkecepatan cahaya karena dia itu menjadi radio frekuensi. Ketika menerima sinyal itu, radio frekuensi tersebut dikonversi menjadi radio vibration yang hasilnya akan dikeluarkan ke loudspeaker. Lalu untuk penggunaan HT tersebut biasa digunakan pada organisasi maupun emergency service yang membutuhkan hal-hal yang instan, komunikasi yang instan. Contohnya seperti di security, di call center, di rumah sakit, dan lain-lain. Di industri pun juga digunakan HT. Untuk HT sendiri memiliki fungsi-fungsi yang banyak. Fitur-fiturnya pertama-tama adalah display, antena, tombol push to talk, dan tombol-tombol lainnya. Setelah sebelumnya kita jelaskan mengenai komunikasi data berbasis gelombang radio serta alat-alat yang digunakan sebagai sarana komunikasi data tersebut, maka demikianlah pemaparan materi yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Mohon maaf bila dalam video ini terdapat banyak kesalahan serta kekurangan. Semoga terdapat manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.